Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita tetap belajar tentang function di dalam Python. Jadi kalau di video sebelumnya sudah dijelaskan ya function dan kita belajar menggunakan function sarjana. Kali ini kita akan belajar function dengan mekanisme atau konsep argumen dan return ya. Oke, mungkin ada beberapa bagi Anda ini konsep baru. Mungkin akan kita lihat dan kita pelajari di video kali ini ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ya, kita awali dengan namanya argumen ya, argumen pada function ya. Jadi ada kalanya ketika kita membuat function, kita harus memberikan argumen ya. Nah, nanti buat Anda pemula atau Anda yang baru belajar tentang pemrograman, pasti Anda bingung ya, apa itu argumen ya. Oke, jadi argumen ini mirip seperti variabel atau nilai apa yang ingin Anda ikutkan dalam pemanggilan sebuah fungsi ya. Oke, jadi saya ulang kembali bahwa argumen ini mirip seperti variabel atau nilai apa yang ingin Anda tambahkan atau Anda ikutkan, sebenarnya juga argumen ya, dalam pemanggilan sebuah fungsi ya. Oke, dalam beberapa literatur mungkin Anda akan sebut sebagai masukan ya, atau input ya. Dalam sebuah function ada argumen atau ada inputannya ya, ada tambahannya ya. Oke, contoh nih biar Anda kebayang nih. Kita di video sebelumnya udah jelaskan ya bahwa fungsi adalah sebuah blok kode yang melakukan fungsi tugas tertentu. Contoh di sini adalah kita pengen membuat sebuah fungsi penghitung luas persegi panjang ya. Oke, hitung luas persegi panjang ya. Jadi fungsi ini memerlukan argumen masukan berupa informasi ya. Karena kalau Anda menghitung luas persegi panjang kira-kira butuh informasi apa? Ya, betul ya. Butuh informasi panjang dan lebar ya. Oke. Jadi salah satu informasi yang dibutuhkan dalam menghitung luas persegi panjang adalah panjang dan lebar ya. Oke, sehingga argumen yang dibutuhkan berarti kita menggunakan panjang dan lebar ya. Oke, kita analogikan dalam matematika ya. Jadi ini ada sebuah function, fungsinya sederhana sekali. F sama dengan X kuadrat ya. Fungsi mengkuadratkan sebuah bilangan ya. Nah, perlu Anda lihat di sini sebenarnya ada input ya, di mana ada inputnya X ya. Jadi sebenarnya X-nya akan kita masukkan untuk dieksekusi. Apapun nilainya, misalnya contoh X-nya diberikan 3, nanti dia akan dieksekusi menjadi sebuah nilai tertentu. Inilah yang disebut sebagai input atau argumen ya sebenarnya ya. Jadi ini saya sebutkan kembali ya bahwa function ada kalanya membutuhkan masukan ya sebagai nilai variabel untuk melakukan perhitungan atau fungsi tertentu ya. Jadi contohkan di sini kita membutuhkan nilai X ya. Jadi nanti nilai X-nya ini yang akan bisa di-set atau bisa dirubah-rubah sesuai dengan si pemanggilnya. Jadi pemanggilnya butuh dengan nilai berapa nih misalnya. Butuh dengan X3, bisa dengan 10, bisa dengan 20 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ketika ini diberikan input ya, dia akan melakukan eksekusi dan hasilnya nanti akan dikeluarkan ya atau dilakukan eksekusi ya. Oke. Jadi input ini yang disebut sebagai argumen dalam bahasa pemrograman ya. Oke. Mungkin Anda belum paham ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan sedikit ya. Oke. Contohnya, letakkan argumen ya. Jadi kalau sebelumnya Anda pernah bikin def function, ini saya contohkan def fungsi hitung luas persegi panjang. Mungkin agak panjang ya, nggak apa-apa ya namanya ya. Karena ini contoh, saya buat agak panjang. Nah, inilah yang disebut sebagai argumen ini ya. Ada dua ya, ada dua dipisah dengan koma. Yaitu panjang, PJG, saya singkat, dan lebar ya. Nah, kemudian di dalamnya kita mau lakukan eksekusi apa ya. Oke, jadi peletakan argumen ada di dalam kurung setelah nama fungsi ya. Jadi setelah Anda menyediakan fungsi, itu kenapa ada kurung buka, kurung tutup. Jadi itu sebenarnya untuk meletakkan argumen ya. Jadi kenapa kadang-kadang kosong, berarti itu kalau di contoh sebelumnya kosong, itu artinya memang tidak ada argumen ya. Jadi kalau di dalam kurung kita memberikan sebuah nilai, ada argumennya, berarti itu ada input atau ada masukannya ya. Oke, jadi Anda di sini bisa menggunakan argumen lebih dari satu ya. Satu juga boleh, tanpa pun juga boleh, tanpa argumen. Berarti kalau tanpa argumen hanya kurung buka dan kurung tutup ya. Kurung buka dan kurung tutup saja sudah selesai. Oke, kita coba masuk ke dalam contohnya ya.
Ya seperti biasa kita buat new file dulu, saya simpan, save as. Tadi latihan fungsi 2 ya, .py. Oke. Nah, di sini supaya sama saya menggunakan contoh tadi ya. Def fungsi hitung luas persegi panjang. Oke, masih ingat ya? Di sini ada kurung buka, kurung tutup. Oke. Kalau Anda ingat di video sebelumnya, kalau tanpa argumen berarti ini kosong sebenarnya ya. Tetapi di sini Anda bisa menambahkan argumen, misalnya saya menggunakan PJG dan lebar ya, panjang dan lebar. Oke, berarti di sini saya ikutin contoh ya. Menggunakan print dulu, ini akan dihitung luas persegi panjang. Oke, contoh di sini misalnya ya. Jadi kita akan lakukan benar-benar perhitungan luas ya. Jadi luas itu rumusnya apa? Masih ingat? Luas itu rumusnya adalah panjang dikali itu pakai bintang ya. Lihat nanti di video operator. Panjang dikali lebar ya. Oke. Kemudian seharusnya ini kita return ya, karena ini kita belum belajar return. Sementara ini saya keluarkan sebagai print ya, print luas ya. Coba kita run. Apa yang terjadi? Ya, tidak terjadi apa-apa ya. Jadi nothing ya, tidak terjadi apa-apa ya. Masih ingat kenapa ini tidak terjadi apa-apa? Iya, betul ya. Jadi fungsi itu harus dilakukan pemanggilan ya, atau di call istilahnya ya. Oke, cara callingnya gimana? Cara callnya tinggal Anda panggil ya. Fungsi hitung luas persegi panjang, otomatis ya kalau menggunakan VS Code ya. Oke. Nah, perhatikan di sini karena kita menggunakan VS Code, di sini sudah ada informasinya. Berarti dia membutuhkan argumen panjang dan lebar ya. Oke, berarti di sini sebenarnya mau kita masukkan langsung angka juga boleh ya. Jadi misalnya di sini panjangnya berapa? Misalnya contoh ya, 10, lebarnya 20 ya. Oke. Berarti ini kalau kita hitung 10 kali 20 berapa? 200 ya harusnya ya. Oke, sekarang kita coba run. Nah, betul kan ya? 10 kali 20 200 ya. Oke. Anda pengen melakukan perhitungan dengan angka yang lain? Boleh. Tinggal kita lakukan copy lagi. Kita rubah misalnya 20 sama 30 ya. Oh maaf ya, harusnya namanya panjang harusnya lebih panjang dong ya. 30 sama 20. Berarti di sini juga terbalik ya. 20 ini 10. Oke, berarti hitungan ini berapa? 30 kali 20 adalah 600 ya. Coba kita run. Ya, hasilnya benar ya. Perhitungan pertama menghasilkan 200, perhitungan kedua menghasilkan 600. Oke, di sini mungkin Anda sudah mulai paham ya gunanya function ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa melakukan memanggil berulang-ulang dengan nilai yang berbeda-beda ya. Contoh misalnya ininya 1000, kemudian ininya 200 misalnya. Oke, berarti di sini saya sudah memanggil fungsi sebanyak 3 kali ya, 3 kali pemanggilan ya. Kita coba aja run ya, kita coba run. Ya, hasilnya seperti ini ya. Yang pertama 200, yang kedua 600, yang ketiga 200.000 ya. Ya, jadi Anda sudah mulai paham ya. Bahkan Anda juga bisa libatkan dia dalam perhitungan dalam sebuah range ya, pakai looping ya. Misalnya saya contoh menggunakan range 10 sampai 20 ya. Jadi contoh di sini saya panjangnya adalah berubah terus ya, berubah terus. Sedangkan lebarnya selalu sama yaitu 5 ya. Oke. Nah, nanti hasil hitungannya gimana? Jadi bisa Anda lihat berarti ini dari 10 ya, dari 10 dikali 5 50. Nanti naik 11 dikali 5 55 ya, dan seterusnya ya. Oke, supaya ini kelihatan yang atas saya matikan dulu ya. Ya, tadi ada kekurangan ya. Ya, tadi ada kekurangannya. Ini coba kita run, tadi ada salah typo dikit. In-nya harusnya I ya. Oke, kita run. Ya, terjadi kan. Jadi ini yang pertama adalah 10, karena ini I-nya 10 kan ya, kali 5 50. Sekarang dia naik 11 dikali 5 55, naik lagi 12 dikali 5 60. Oke, jadi Anda sudah mulai paham ya kenapa kita harus mendefinisikan fungsi supaya kita tidak melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan fungsi, kita nggak perlu membuat sesuatu yang berulang-ulang. Jadi tinggal cukup panggil saja sebenarnya, panggil yang namanya fungsi dengan yang namanya ini argumen ya. Oke, jadi sekarang Anda sudah belajar ya, selain memanggil, di sini Anda sudah belajar bagaimana memasukkan sebuah argumen ya. Oke, mungkin Anda kebayang bagaimana kalau argumennya cuma satu ya, boleh aja contoh ya. Contoh ya, argumennya satu misalnya menghitung luas lingkaran misalnya ya. Hitung luas
lingkaran. Luas lingkaran kan hanya butuh jari-jari kan ya, misalnya ini jari, oke, jari-jari misalnya ya. Berarti misalnya saya kasih print juga ya, hitung luas lingkaran misalnya. Kemudian luas lingkaran biar beda ya dengan atas ya. Berarti apa? Urutan adalah pi 3,14 r kuadrat. Oke. Jadi jari-jari kali jari-jari. Oke. Hasilnya saya print ya. Oke. Jadi di sini adalah fungsi kedua dengan argumen cuma satu, argumennya satu ya. Argumennya Anda lihat ini cuma satu. Oke. Ini argumennya cuma satu. Sekarang kita coba panggil. Karena kita pengen belajar yang ini, berarti yang ini saya matikan dulu ya. Oke. Kita coba panggil sekarang, saya panggilnya di sini aja ya, biar kelihatan ya. Hitung luas lingkaran. Nah, menggunakan VS Code langsung muncul. Oke, contoh yang gampang dulu, jari-jarinya 10 ya. Jadi harusnya nanti hitungannya 3,14 kali 10 kali 10 kan 314 ya. Kita cek hasilnya, oke. Dan hasilnya benar ya, 314 ya. Oke, kita panggil yang kedua kali, call 2 kali misalnya. Dengan nilai 100 misalnya. Biar angkanya gampang ya ngeceknya ya. Oke, kita run. Ya, betul ya. Di sini luas lingkaran yang pertama 314, luas yang kedua adalah 314.000 ya. Oke. Jadi inilah konsep dari sebuah fungsi dengan argumen ya, dengan input di sini ya. Oke, nanti Anda akan belajar ya. Ini sebenarnya sebuah variabel, tapi di sini adalah variabel yang sifatnya lokal ya. Oke, kenapa saya bilang lokal? Artinya seperti ini ya. Jadi kalau Anda print ini jari-jari, nggak akan dikenali ya. Ya, benar ya. Karena ini sebenarnya udah jadi variabel lokal ya, lokal di blok kode ini ya. Jadi istilahnya adalah sebuah variabel lokal yang hanya dikenali di blok kode ini. Jadi jari-jari atau yang ini itu nggak akan dikenali ya. Anda nggak akan bisa tahu PJG ini sebenarnya. Oke. Nah, sama kan ya, PJG nggak akan dikenali kan ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita cukup melempar nilainya variabelnya aja. Jadi nilai 10 ini akan diterima sebagai nilainya jari-jari di sini. Oke. Dan variabel jari-jari dengan nama jari-jari ya hanya dikenali di blok kode ini saja ya. Jadi ini harus penting juga ya. Dalam menggunakan fungsi Anda harus paham istilahnya namanya lokal variabel ya. Jadi variabel yang berlaku di lokal blok dia saja. Karena kita mendefinisikan dalam sebuah blok function ya sebenarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kecuali gini, kalau gini mungkin beda cerita ya. Kalau gini, oke, ini kebetulan karena Anda, ya ini kebetulan karena Anda menggunakan nama yang sama, jari-jari ya. Kalau ini mungkin bisa. Kita coba run. Ya betul kan ya, keluar kan ya. Oke. Karena di sini jari-jari ini Anda jadi kayak override ya. Kebetulan namanya sama aja ya. Jadi Anda boleh menggunakan nama yang lain ya, jari-jari pertama misalnya. Oke, berarti ini saya rubah. Ini jari-jari pertama. Jadi kalau ini saya run, oke, bisa kan ya? Oke. Sedangkan kalau ini saya panggil print jari-jari, nggak akan muncul juga kan? Dari VS Code-nya juga akan muncul ya. Nanti kalau Anda run ini juga, nah error ya, tidak dikenali. Karena ini saya ulang kembali bahwa variabel jari-jari ini hanya dikenali secara lokal ya, secara lokal di blok kode dia ya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang namanya konsep return nih, konsep yang kadang-kadang buat para pemula akan susah dipahami ya. Return ini apa sebenarnya? Bahkan ketika Anda baca kode programnya orang, sering sekali Anda baca yang namanya return ya. Dan Anda sangat paham apa itu konsep return dengan baik ya. Karena mostly hampir semua pemrograman dengan konsep function itu kebanyakan menggunakan konsep return ya sebenarnya ya. Oke. Jadi seperti sesuai katanya, return itu kembalian ya, mengembalikan sebenarnya ya. Oke. Jadi return pada function itu sebuah nilai atau value yang dikembalikan kepada pemanggilnya ya. Jadi kalau saya contoh, saya memanggil ke si A, tolong hitungin dong luas persegi panjang. Oke, si A nanya luasnya berapa, panjang berapa. Oke, kita berikan argumen ya. Luas berapa, panjang berapa. Oke. Setelah dia hitung, hasilnya dikembalikan ke kita dong, luasnya. Oke. Dikembalikan ke kita. Itulah konsep yang namanya return ya. Oke.
Jadi hasil yang dihitung sama dia dikembalikan ke yang manggil. Ya, jadi pada prinsipnya kita bisa membuat fungsi dengan return maupun fungsi tanpa return. Oke. Contoh yang tadi sebenarnya kita menggunakan fungsi tanpa return ya sebenarnya ya, tanpa kembalian. Oke, kali ini kita akan coba kembangkan dengan konsep yang namanya return sebenarnya ya. Oke. Jadi fungsi dengan return berarti hasil eksekusi seperti analogi saya tadi, dia akan dikembalikan ke yang memanggil ya. Jadi nilainya akan dikembalikan ya. Oke, contoh yang tadi fungsi menghitung luas persegi panjang, hasil eksekusinya akan dikembalikan ke pemanggil ya. Jadi pemanggilnya tadi siapa? Nanti kita bisa atur dalam hasilnya, misalnya ditampung dalam sebuah variabel yang baru, misalnya hasil sebuah return dari pemanggilan function misalnya ya. Oke, bedanya dengan fungsi tanpa return itu seolah-olah hasil eksekusinya ya sudah hanya dijalankan di blok kode aja. Pemanggil istilahnya hanya tugasnya memanggil saja, sudah selesai ya. Jadi dia hanya bertugas memanggil saja atau menyuruh program menjalankan blok kode tersebut, sudah selesai ya. Jadi kembaliannya tidak kita ambil ya. Oke, memang ini konsep agak susah dipahami. Jadi saya kembali lagi ya ke contoh ya. Oke. Contohnya adalah menggunakan konsep analogi matematika yang tadi ya. Gambar yang tadi. Jadi ketika kita punya input X sama dengan 3 untuk menghitung function tertentu, contoh di sini X kuadrat. Nah, di sini adalah output. Output inilah yang pengen kita return, kita kembalikan ya. Jadi di sini function ini kadang-kadang pengen memberikan hasil berupa output keluaran yang ingin dikembalikan kepada yang memanggil dong ya. Karena ini yang memberi 3, hasilnya mau saya kembaliin ya, biar yang manggil tahu dong hasilnya berapa ya. Jadi keluarannya seolah di return, dikembalikan sebagai return ya. Oke. Nah, contoh yang tadi saya balikin tadi. Jadi peletakan return biasanya seperti ini. Oke. Jadi kalau tadi sebelumnya kalau dicontoh hasilnya hanya cukup di print, di sini hasilnya itu seolah di return ya, di return atau dikembalikan ke yang memanggil ya. Oke, jadi peletakannya biasanya ya, dia adalah yang paling bawah biasanya, yang paling bawah. Kecuali nanti bisa juga misalnya Anda menggunakan konsep if atau menggunakan konsep break, nah return bisa ada di tengah-tengah. Tetapi biasanya wajarnya kalau kita tidak menggunakan konsep itu, biasanya return itu yang paling terakhir karena dia istilahnya yang paling akhir kan, setelah dia melakukan perhitungan, dia nge-return apa ini, mengembalikan nilai apa nih pada si pemanggil ya. Jadi peletakannya ada di paling bawah ya, dalam sebuah akhir, dalam sebuah fungsi ya. Oke, jadi jangan salah lokasi juga. Returnnya adalah lakukan di sini ya. Nanti belum mengerjakan apa-apa udah return ya sebenarnya ya. Oke, jadi dia yang paling bawah. Jadi return ini nanti kalau Anda belajar lebih dalam lagi biasanya berupa variabel tertentu, bahkan bisa objek, bisa nilai yang lainnya. Oke, kita masuk ke dalam contohnya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang sama, jadi ini saya buat file yang baru aja ya. Ini file latihan, saya save as latihan fungsi 3.py ya. Oke, biar cepat ini saya lakukan, ini saya copy aja ya. Oke, ini saya copy. Nah, oke, sekarang kita coba panggil ya di sini ya. Fungsi hitung luas persegi panjang 10 dengan 10 ya. Maaf, panjangnya harus lebih panjangnya 20 dan 10 nya. Oke, jadi kalau yang sebelumnya dia print, sekarang saya ganti nih. Printnya saya ganti dengan return ya, luas. Artinya apa? Artinya adalah yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dia memanggil, yang memanggil dikembalikan ke dia sebenarnya. Oke, mungkin Anda agak bingung ya. Coba kita run ya. Kita run. Ya, seolah-olah di sini dia tidak mengembalikan apa-apa. Seolah-olah ya. Kenapa ini bisa seperti itu? Ya karena kita belum melakukan apa-apa. Jadi return ini, hasil pemanggilan ini harus kita tampung dulu misalnya. Misalnya contoh kita tampung di sini menjadi X misalnya ya. Nah, mungkin di sini Anda sudah mulai paham ya. Jadi bahwa nilai X yang baru ini adalah hasil return, hasil kembalian dari pemanggilan fungsi ini. Oke, kalau ini kita run, tidak terjadi apa-apa juga. Kenapa? Karena ini sebenarnya sudah disimpan di X, tapi belum ada print. Ya, oke, ada printnya baru di sini ya, print X. Nah, baru muncul kan, 20 kali 100 ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, apa bedanya sama yang sebelumnya? Bedanya jelas ya, sebenarnya bedanya adalah dia fungsinya adalah mengembalikan sesuatu ya. Oke, jadi ada kalanya dalam beberapa case
kita nggak selalu pengen hasilnya di print ya. Contoh tadi kan pengennya di print ya. Dalam beberapa case kita masih pengen melakukan ini dihitung lagi misalnya ya. Jadi X-nya misalnya pengen Anda lakukan misalnya dengan Z ya, misalnya karena ada harga misalnya ini sebuah luas harga tanah 1 per meternya 100.000 misalnya ya. Karena yang saya pengen keluarkan bukan luasnya, misalnya saya pengen keluarkan adalah jumlah Z-nya ini misalnya ya. Jadi kadang-kadang kita perlu menggunakan return ya, jangan buru-buru ngeprint di sini nanti jadi salah ya. Ya, jadi Anda udah mulai paham ya. Jadi contoh di sini misalnya, kalau kita run, ya hasilnya ini jadi kayak biaya harga tanah ya, karena ini tadi luas persegi panjang, anggap persegi panjang itu sebuah luas tanah ya dengan panjang dan lebar. Kemudian harganya misalnya 100.000 per meter ya. Jadi total biaya tanah tersebut atau harga jual tanah tersebut adalah segini sebenarnya ya. Jadi bisa Anda lihat ya bahwa kalau Anda tadi ngeprint duluan, yang terjadi adalah karena tujuan kita hanya pengen mendapatkan dulu, sedangkan printnya adalah kita pengen ngeprint ke harga jualnya. Oke, jadi udah mulai paham ya. Dalam beberapa case jangan buru-buru ngeprint di sini ya, dalam fungsi dev ya. Dev itu buat pemula kadang-kadang Anda buru-buru ngeprint ya. Yang benar harusnya di return dulu sebenarnya. Sebaiknya di return dulu karena suatu saat kita membutuhkan untuk hal-hal yang lain ya. Jadi misalnya untuk dikalikan dulu atau mungkin bahkan dimasukkan ke fungsi yang selanjutnya ya. Contoh kalau saya buat lagi fungsi misalnya dev fungsi hitung jual tanah misalnya ya. Oke, jual tanah tadi rumusnya adalah luas sama harga per meter misalnya ya. Oke, jadi jualnya berapa ya, tinggal dikalikan ya, luas dikalikan harga per meter ya. Nah sama di sini saya juga pengen menggunakan konsep return, berarti di sini saya return jual. Oke, jadi caranya gimana? Caranya bahwa Z ini adalah, saya panggil lagi dong fungsi ya, sorry biar ini agak paham, berarti ini adalah luas tanah ya, biar agak beda ya. Luas tanah ini adalah fungsi dari 20 meter dikali 10 meter ya. Nah, selanjutnya saya membuat hitung jual tanah. Caranya adalah ini, hati-hati, berarti ini variabel yang dimasukkan yang ini ya. Luas tanah dikali, contoh misalnya ya, saya buat harga meterannya tadi ya 100.000. Oke. Jadi ini adalah yang saya panggil harga meterannya. Oke, jadi ini saya ulang kembali ya, fungsi hitung jual tanah yang kedua, argumennya ada dua ya, ada luas tanah dan harga meteran ya argumennya, dan dia akan mereturn dengan nilai jualnya. Hasil return kembaliannya ditampung dalam variabel Z ya, jadi variabel Z. Jadi di sini kita baru tampung dulu karena kan tadi menggunakan konsep return ya. Jadi diingat-ingat, ketika kita menggunakan konsep return itu biasanya ditampung dalam sebuah variabel yang baru ya. Ketika kita sudah tampung, baru mau diapakan terserah. Mau ditampilkan dengan, nah ini yang kelebihannya kan, jadi kita bisa tampilkan dengan seperti ini ya. Harga jual tanah menjadi misalnya seperti ini kan, jadi lebih enak kan, dilihat ya. Oke, kita coba run. Ya, munculnya jadi seperti ini kan. Oke ya. Dan yang print super print ini mungkin kita nggak perlu lagi sebenarnya. Tadi hanya buat contoh saja ya. Jadi kita cukup, karena kebutuhan kita hanya cukup pengen melakukan perhitungan sebuah harga tanah ya. Ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi konsep return saya kembalikan kembali ya. Jadi konsepnya adalah seperti tadi ya. Ketika kita memanggil fungsi dengan argumen atau masukan tertentu dan dia mengembalikan return luas ke pemanggilnya. Nah, berarti ini yang manggil kan ini kan luas tanah ya, ibaratnya ya. Si luas tanah itu memanggil fungsi ini ya. Jadi dikembalikan ke sini. Oke. Dia nggak buru-buru ngeprint nih. Dia akan melakukannya untuk fungsi selanjutnya. Fungsi selanjutnya apa? Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi hitung jual tanah ya. Oke, mungkin ini ada beberapa buat Anda mungkin agak susah dicerna, tapi mungkin nanti pelan-pelan ketika Anda mencoba mungkin Anda akan mulai paham ya penggunaan sebuah fungsi ya. Oke. Ya, jadi biar Anda paham, ini saya ilustrasikan bahwa sebuah fungsi itu sebuah kotak atau sebuah box ya, atau black box yang bisa menerima masukan, ada input ya, dan kotak tersebut akan memberikan output ya sesuai dengan fungsinya.
Oke, jadi contoh di sini kalau Anda lihat ini ada jari-jari, ada tinggi, kira-kira adalah outputnya adalah volume tabung. Berarti fungsinya adalah fungsi menghitung volume tabung ya. Oke, dari sudut pandang pemanggil caller, kita seolah-olah nggak pengen tahu ya isi di dalamnya ya. Kita hanya butuh returnnya aja, seolah-olah seperti itu ya. Oke, nah karena apa? Nanti dalam beberapa case kita boleh dibilang function sudah dibuatkan sama orang lain, kita hanya tinggal ambil hasilnya saja, kita ambil returnnya aja ya. Jadi kita berikan inputan jari-jari sama tinggi atau argumen masukan, hasilnya returnnya atau outputnya akan diambil ya sebenarnya ya. Oke, kita contohkan dengan contoh yang ini biar Anda kasih paham ya. Ya, biar paham kita buat yang baru. Kita save as dengan latihan fungsi 4 ya. Oke, jangan lupa seperti biasa kita buat fungsinya ya. Oke, ini saya singkat aja. Hitung volume tabungnya. Oke, sini parameter yang masukkan tadi ada dua ya, jari-jari sama tinggi tabungnya. Oke, langsung aja di sini kita nggak perlu pakai print lagi, kita langsung hitung volume. Volume adalah PR kuadrat dikali T ya, jadi 3,14 dikali jari-jari kuadrat ya, kali jari-jari dikali tinggi. Inilah rumus sebuah volume tabungnya. Nah, hasilnya biar Anda sudah mulai paham, ini di return dengan volume. Oke, coba kita run. Ya, tidak jadi apa-apa ya, karena belum dipanggil. Oke, hitung volume tabung, misalnya jari-jarinya 10, tinggi 5 ya. Oke, kita run, masih kosong juga. Oke, masih ingat kenapa ini kosong? Ya karena kita belum tampung hasilnya. Returnnya ini belum kita tampung dalam sebuah value. Misalnya saya sebut pakai volume ya. Dan ini kita run, masih kosong ya karena kita belum print. Kita lakukan print ya. Oke, kita lakukan print. Sekarang coba kita run kembali. Ya, di sini hasilnya udah keluar ya. 1570 ya. Oke. Jadi kalau lebih seperti itu konsep yang namanya di sini ada argumen atau input, hasilnya di return volume dikembalikan ke pemanggilnya. Pemanggilnya kebetulan 2 ya. Jadi kalau misalnya saya lanjutkan, oke, volume 2 ya boleh aja kita buat ya. Hitung volume tabung yang kedua ya dengan jari-jari 20, tinggi 10 misalnya. Baru kita print volume 2 ya. Oke. Kita coba run, hasilnya seperti apa? Ya, sudah muncul ya di sini ya. 12.560 ya. Oke, jadi Anda sudah mulai terbayang ya. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi usahakan bahwa kalau kita mempunyai fungsi yang tugasnya adalah melakukan perhitungan, berarti kan kita butuh outputnya ya. Kalau kita butuh output, itu usahakan selalu menggunakan return ya. Oke, jangan biasakan menggunakan print ya. Nah, buat para pemula kadang-kadang selalu terjebak dengan ini. Karena biasanya juga mungkin karena di beberapa contoh dicontohkan dengan seperti ini ya. Oke, biasakan ketika tadi ya, balik ke gambar yang tadi, biasakan ketika kita menggunakan fungsi dengan seperti ini, ketika fungsinya menghasilkan nilai tertentu, itu selalu gunakan return ya. Biasakan seperti itu biar Anda belajar menjadi seorang programmer profesional ya. Jadi profesional itu harus menggunakan return ya. Jangan terjebak harus menggunakan print ya. Nah, dari yang Anda lihat tadi, jadi Anda mungkin sudah mulai bayangan ya, ada beberapa bayangan. Jadi dalam fungsi itu mungkin dari berbagai jenis, mungkin kita akan bisa lihat ya, tipe yang ideal yang ini ya. Tipe yang ideal adalah punya parameter input, punya parameter output ya. Nah, tipe B hanya kasih input saja, dia suruh kerja apa misalnya. Ini juga boleh, ada juga beberapa banyak fungsi yang seperti ini ya. Oke, contoh berarti dia tugasnya calling ya, kita nggak butuh returnnya ya. Oke, ada juga yang seperti ini, ada juga hanya calling tanpa masukan, dia langsung menghasilkan output ya. Ini ada tipe C ya. Ada juga tipe D itu yang paling sederhana sekali, dia hanya di calling aja. Jadi kalau dilihat di video saya yang pertama kali, hanya def function print, itu sebenarnya contoh pemanggilan dengan mekanisme seperti ini. Oke, jadi salah satu kunci menggunakan return itu sebenarnya di sini ya. Output itu menyatakan return ya sebenarnya. Oke, returnnya dikembalikan ke yang memanggil ya. Oke, kita contohkan satu-satu dulu ya. Mungkin yang tipe D dulu. Oke, ya biar ada bayangan saya buat lagi satu file lagi. Saya save as.
dengan latihan fungsi 5 ya, .py ya. Oke, contoh nih, ini def fungsi tipe A. Oke. Nah, di sini Anda lihat argumennya kosong, berarti kan cuma kurung buka dan kurung tutup saja ya. Nah, di sini contoh misalnya dia tidak ngapa-ngapain. Contoh misalnya print contoh saja misalnya ya. Ya, biar ada pemahaman kita coba langsung panggil ya, fungsi tipe A. Oke. Berarti di sini tidak ada argumen masukan, tidak ada return, berarti tidak ada output ya, tidak ada output, berarti dia tipe A ya. Nah, contoh saja ya. Oke. Sekarang contoh yang mirip seperti ini dengan parameter masukan. Saya ganti fungsi kedua misalnya ya. Fungsi kedua dengan parameter masukan, contoh saya masukkan nama misalnya ya. Jadi saya print contoh koma nama. Nah, misalnya nama Anda titik 2 ya. Oke, jadi parameter masukannya nanti langsung di print ya. Oke. Jadi cara manggilnya gimana? Cara manggilnya adalah fungsi kedua, kita langsung sebut nama, misalnya namanya adalah Budi misalnya. Oke. Kita coba run, hasilnya apa? Jadi ini 2 kali manggil ya, fungsi tipe A. Oh maaf, ini harusnya fungsi kedua ya. Fungsi kedua, oke. Dan ini coba kita run ya. Ya, oke. Ini namanya berubah ya. Jadi kalau Anda panggil dengan yang lain juga boleh ya. Fungsi Andi misalnya ya. Kita coba run. Ya, keluarkan ya. Ya, ini adalah contoh tipe fungsi dengan parameter masukan tapi tanpa parameter keluaran yang tanpa returnnya. Kita contohkan yang lengkap lagi. Contoh misalnya fungsi kuadrat ya. Kita ikutin ya. Jadi ini sebuah bilangan. Kalau kuadrat berarti apa? Kuadrat itu berarti bilangan dikali bilangan kan dikali yang sama kan. Oke, saya returnnya adalah value ini. Nah, ini contoh yang lengkap ya. Jadi ada parameter masukan, kemudian ada outputnya, ada kembaliannya ya. Jadi kalau ini saya panggil fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, masukannya apa? Masukannya adalah bilangan. Contoh bilangan yang paling gampang 3 misalnya. 3 kuadrat itu harusnya 9 ya, karena di sini rumusnya 9 kali 9. Cuma ini harus Anda ingat, Anda harus tampung dalam sebuah variabel, atau mau langsung print juga boleh sebenarnya. Nah, karena ini sebenarnya sudah disimpan dalam ini ya sebenarnya. Oke, ini coba kita run. Nah, berapa ya? 9 ya. Oke, ini adalah fungsi dengan tipe adalah yang paling lengkap ya. Jadi saya ulang kembali, ada argumen masukan, ada input, kemudian ada output, ada returnnya. Oke, contoh yang lain adalah misalnya contoh fungsi yang tanpa argumen tetapi dia mengembalikan sesuatu. Contoh misalnya ini sebuah parameter misalnya ya, parameter P misalnya 3,14. Saya return parameter P ya. Berarti ini bisa Anda lihat ya, bahwa ini tidak ada masukan tetapi dia mengembalikan sesuatu. Oke, tipe yang seperti itu ya, contoh yang tipe itu ya, tidak ada argumen masukan tapi mengembalikan sesuatu. Kita coba aja, kita coba langsung pakai print ya, print fungsi lain ya, karena tanpa masukan berarti bentuknya seperti ini ya. Ini coba kita run. Nah, coba kita run, hasilnya adalah oke, seperti ini ya, 3,14 ya. Ya, jadi ini ada beberapa tipe fungsi ya, berbagai bentuk ya, sudah saya jelaskan. Jadi ada tipe A yang paling sering digunakan seperti ini, ada parameter masukan, ada return. Tipe B dengan masukan tanpa return, dan tipe C tanpa argumen masukan tetapi ada return, dan tipe D ya. Oke, ini yang paling jarang ya. Tapi boleh saja Anda menggunakan tipe yang seperti ini ya. Oke. Nah, oke, dengan demikian Anda sudah paham bagaimana salah satu core dalam function ya, salah satu hal penting dalam function yaitu menggunakan argumen dan menggunakan return-nya. Ya, jadi salah satu yang paling penting adalah kita bisa paham apa itu masukan, argumen, dan yang paling penting adalah belajar return-nya.
Oke, jadi fungsi ini harus Anda latih terus, harus Anda coba terus supaya Anda makin paham ya bagaimana feel-nya atau cara menggunakan sebuah function ya. Karena function harus memberikan masukan dan kadang-kadang harus ada return-nya ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan videonya. Kita coba di video selanjutnya ya.